Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga semua teman-teman yang menyaksikan video ini dalam kondisi yang sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua urusannya oleh Allah SWT. Seperti biasa di setiap harinya ini udahlah hari ke-29 di mana saya share ilmu kepada teman-teman ya. Saya tiap hari akan berusaha menyempatkan waktu saya kepada teman-teman di lain kesibukan saya. Share ilmu ya tentang bagaimana cara mengatasi alat-alat elektronik di rumah teman-teman, baik itu AC, baik itu kulkas, baik itu mesin cuci, kipas angin, magicom, semuanya yang berhubungan dengan ilmu-ilmu itu ya. Jadi saya berusaha men-share ilmu saya kepada teman-teman. Semoga dengan saya share ilmu kepada teman-teman akan membawa kehidupan yang lebih baik buat teman-teman ya, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya belum bisa jadi bisa. Minimal ada kenaikan lah di sisi keilmuan teman-teman ya. Topik kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mengatasi AC sub yang pada saat setelah dicuci, kemudian kita colokin, nyalain, ternyata muncul kode U8. Ini adalah salah satu pertanyaan yang dimunculkan di dalam inbox saya. Jadi saya punya WA, dia inbox bertanya tentang keluhan AC-nya. Ini tukang AC yang bertanya. Nah, saya akan berikan solusinya bagaimana, ilmunya bagaimana, caranya bagaimana untuk mengatasi AC pada saat kita nyalakan keluar U8. Yang penting teman-teman harus pahami betul ini adalah ilmu teknik, oke? Ini adalah ilmu teknik. Jangan buru-buru mengerjakannya, pelan-pelan aja. Kalau teman-teman pelan-pelan, ikuti setiap instruksi yang saya berikan, akan cepat selesai. Tapi kalau teman-teman brak-bruk buru-buru, malah nanti yang terjadi adalah salah kaprah ya. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Jadi setiap hari saya share ilmu ya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Saya ada sebuah pertanyaan yang masuk ke inbox saya ya. Jadi salah satu, saya punya grup, kurang lebih di grup itu ada 1.200 orang. Kalau teman-teman mau bergabung juga bisa, adanya di apa namanya? Adanya di link ini ya. Link judul ini kan ada grupnya nih. Teman-teman yang mau bergabung bisa bergabung. Di sini salah satu orang yang ada dalam grup inbox saya atau Japri ya, bertanya tentang AC setelah dicuci muncul U8. Bisa dibaca teman-teman ya. Assalamualaikum Mas, maaf mengganggu. Maaf Om, mau tanya. Saya habis cuci AC sekali, selesai AC nggak mau hidup dan kodenya U8. Kira-kira masalahnya di mana ya? AC sub. Terima kasih, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam Mbak. Coba divideokan, saya minta videokan. Mereknya apa? Mereknya sub. Kemudian ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya gambarnya ya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan teman-teman ya? U8. Oke, kodenya adalah U8. Merek subnya seperti ini. U8. Sebentar. Kemudian langkah apa yang bisa kita ambil Mas Andre untuk mengatasi AC sub dengan kode error U8? Yang pertama Anda siapkan ini teman-teman. Anda siapkan obeng ya. Obeng kembang. Kemudian test pen. Lelet sekali nih teman-teman.
Untuk colokannya teman-teman cabut ya. Colokannya Anda cabut teman-teman. Kalau misalnya Anda sistem AC-nya adalah cabut colok, itu Anda cabut colokannya. Ayo, ini lama sekali. Kalau misalnya sistemnya adalah apa namanya nih? Sistemnya colokan, Anda cabut colokannya teman-teman ya. Kalau misalnya sistemnya adalah MCB, Anda turunkan MCB-nya. Kalau memang sistemnya MCB, maksudnya langsung ke atap Mas Andre, colokan saya langsung ke atap, langsung ke plafon gitu. Turunkan MCB utamanya, oke? Turunkan MCB utamanya. Teman-teman harus safety ya, jangan apa namanya, jangan ambil sesuatu yang sebelum kita melakukan sesuatu itu kita pikirkan dahulu ya. Anda cabut colokannya, Anda siapkan obeng, kemudian Anda lakukan ini. Anda buka teman-teman ya, Anda buka ini, saya ambil animasinya dari merek Samsung. Anda buka covernya. Oke, Anda buka covernya, kemudian Anda lari ke modul. Ini modul nih teman-teman. Ini modul ya teman-teman ya. Modulnya Anda lepas semua, soket-soketnya Anda lepas, kemudian modulnya Anda keluarkan. Oke, modulnya Anda keluarkan, kemudian Anda mandikan modul tersebut dengan bensin ya. Mandikan modul tersebut dengan bensin. Saran saya, bensinnya yang Anda pakai adalah bensin Pertamax, jangan premium. Oke. Saran saya yang Anda pakai jangan bensin premium, tapi bensinnya bensin Pertamax ya. Kalau bisa Pertamax Plus, tapi kalau nggak ada ya Pertamax aja nggak apa-apa. Oke, Anda bandingkan pakai bensin. Itu juga yang Anda lakukan terhadap sensornya. Di sini kan ada sensornya teman-teman. Di sini kan ada sensornya nih. Nah, nanti kalau Anda buka, Anda akan ketemu sensor. Nih, seperti ini sensornya nih. Di dalam ini. Dia bentuknya kotak. Bentuknya kotak, sebentar saya ambilkan. Merek LG ada di sini. Sensor LG. RS. RS. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ininya juga Anda buka teman-teman ya. Anda buka sensor tersebut, kemudian Anda mandikan pakai bensin. Nggak nyetrum Mas Andre? No, nggak bakal nyetrum. Bensin itu sifatnya adalah mengeringkan atau membersihkan, dan dia tidak ada groundingnya. Jadi bensin itu sama kayak oli, dia nggak ada groundingnya. Jadi kalau kita ukur titik bensin kita celupin ke bejana, kemudian kita ukur di dalam bejana tersebut, dia nggak nyambung. Beda sama air. Kalau air nyambung dia. Kalau air mengandung konduktor, kalau bensin mengandung isolator. Jadi dia malah membersihkan, ya. Itu sensor yang Anda lakukan, Anda mandikan pakai bensin ya. Begitu juga dengan apa namanya? Modul Anda. Oke, begitu juga dengan modul Anda. Kemudian setelah itu kalau Anda udah lakukan itu, silakan Anda pasang lagi seperti semula. Di sini penjelasannya sudah saya jelaskan kepada Bapak yang bersangkutan ya. Bapak siapa namanya? Lagi kalau pasnya. Nah, ini. Saya jawab seperti ini teman-teman kepada Bapak yang bersangkutan ya, Bapak ini. Langkah awal, bersihkan modul indoor dan sensor receiver dengan bensin Pertamax dahulu Pak. Laporkan hasilnya, saya bimbing sampai tuntas. Biasanya ada yang short atau kendor. Ini tulisannya kendor di sini teman-teman ya, kendor. Biasanya kalau teman-teman Anda mungkin setelah nyuci AC ya, biasanya kalau nyuci AC kan tergantung Anda sih, ada yang buru-buru, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, mungkin ketemu momen di mana Anda buru-buru ya, Anda cuci, bak. Tapi ada satu titik atau dua titik di mana dia kena air. Itu yang pertama, kena air. Terus yang kedua, ada titik di mana dia kendor. Jadi soket ini Anda pasangkan kendor, ini nggak sesuai dengan apa namanya? Nggak sesuai dengan pasnya gitu. Jadi harusnya kan kenceng klek gitu kan. Tapi Anda pasangnya agak kendor karena Anda mungkin terburu-buru ya. Kurang konsentrasi.
Akhirnya yang terjadi adalah pada saat dinyalakan muncullah U8. Oke, muncullah U8. Kalau U8 itu nggak, udah AC udah nggak bisa hidup teman-teman ya. AC nggak hidup, swing nggak mau ngebuka ya. Kadang swing ngebuka tapi nutup, nggak mau naik lagi. Terus kipasnya juga nggak mau keluar angin. Otomatis kalau seperti itu yang terjadi adalah dinginnya tidak ada. Karena kita butuh untuk mendinginkan ruangan itu harus sistemnya hidup. Nggak boleh ada error U8. Harusnya lampunya nyala. Misalnya Anda setel di 25 derajat ya, harusnya yang muncul adalah 25 derajat. Bukannya U8. Jadi otomatis kipasnya nyemburin dingin. Setelah kipasnya nyemburin dingin, nah baru itu sudah bisa dikatakan AC-nya berjalan dengan normal. Oke. Setelah apa yang dilakukan oleh rekan saya ini ya, rekan saya ini, alhamdulillah AC-nya berjalan seperti biasanya. Yang penting kuncinya adalah teman-teman jangan buru-buru untuk menghadapi kasus AC sub ini muncul U8. Ini masalah simpel. Mana tadi? Ini dia nih. Mas, masalahnya sudah dapat diselesaikan Mas, alhamdulillah. Jadi apa yang sudah saya berikan ilmunya kepada Bapak ini ya, rekan saya ini bisa bermanfaat buat dia. Selesai Mas, ternyata masalahnya ada di sensor. Setelah sensor saya copot dan saya panasi pakai korek api di soket dan di mainboard, sensornya baru aman Mas. Alhamdulillah Pak, jangan lupa dicatat. Saran saya kepada teman-teman kalau bisa, ini bapaknya versi ini ya, versi mungkin beliau nggak ada bensin atau apa namanya, ketersediaan bensinnya nggak ada. Terus kemudian memakai alternatif yaitu pakai korek. Saran saya, kalau Anda sebagai teknisi atau Anda sebagai yang punya AC ya, jangan pakai korek karena korek itu panas itu. Jadi sensor itu nggak boleh kena panas sebenarnya teman-teman ya. Yang penting bersih lah, ya. Bersih maksudnya dari bensin. Jangan pakai korek karena kalau dibakar ya kasihan sensornya ya. Sensornya yang seperti ini sensornya nih. Kasihan sensornya kalau dibakar, takutnya ntar yang tadinya hambatannya sekian turun ya. Ini nih sensornya nih. Mending pakai cara yang natural, cara yang agak lambat tapi hasilnya bagus nih teman-teman ya. Dimandiin pakai bensin. Baik sisi depan maupun sisi belakang. Pakai bensin ya. Bensin pertama itu hasilnya lebih bagus. Kemudian dikeringkan pakai hair dryer. Angkat-angkat kuku namanya ya. Oke. Alhamdulillah setelah apa yang dilakukan oleh rekan saya ini, masalahnya selesai. Sederhana teman-teman ya. Yang penting teman-teman teliti, jangan buru-buru. Kalau teman-teman buru-buru nanti yang terjadi adalah salah kaprah. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan usahanya Allah dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Bismillah sebelum mengerjakan. Itu penting. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.